Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi peluang. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah variabel acak. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Variabel acak terdiri atas dua, yaitu variabel random discrete atau cacah, digunakan untuk data cacahan, sedangkan variabel random continue merupakan variabel yang digunakan untuk data ukur. Contohnya, pada percobaan pelemparan mata uang, misalnya banyaknya muncul gambar dinyatakan sebagai X, maka X disebut dengan variabel acak. Kemudian ruang sampel terdiri atas dua, yaitu ruang sampel diskrit dan juga ruang sampel kontinu. Ruang sampel diskrit merupakan ruang sampel yang mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Artinya titik-titik tersebut dimulai dari bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan ruang sampel kontinu merupakan ruang sampel yang mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Ya. Berarti nilainya dimulai dari 0, 1, 1, sekian, 2, sekian, dan seterusnya. Distribusi peluang diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Contohnya adalah seperti berikut, ya. Jadi ini adalah tabel distribusi peluang diskrit yang mana di dalamnya ada rumus yang mencantumkan semua nilai variabel acak diskrit dan juga nilai peluang. Yang ini adalah nilai variabel acaknya, kemudian yang ini adalah nilai peluangnya. Misalkan titik 0 mempunyai peluang 1/4. Kemudian variabel acak 1 mempunyai peluang 2/4. Kemudian untuk variabel acak 2 mempunyai nilai peluang 1/4. Contoh di bawah ini merupakan distribusi peluang acak. Tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali. Buatlah tabelnya. Jadi kita di sini akan membuatkan tabel seperti contoh yang sebelumnya ya. Tabel distribusi peluang. Yang pertama adalah eksperimen untuk pelemparan satu mata uang sebanyak 3 kali. Maka banyaknya titik sampel adalah 2/3, sama dengan 8. Karena satu mata uang mempunyai 2 sisi, ya, yang akan dilempar sebanyak 3 kali, maka 2/3 sama dengan 8. Adapun himpunan dari banyaknya titik sampel adalah AAA, AAG, AAGG, GGG. Ini A adalah kalau pada koin, G itu adalah gambar, kemudian A itu adalah lawannya. Biasanya pada koin mata uang pecahan 1000, kemudian 500 itu kan biasanya berbeda ya. Nah, jadi ini adalah pasangan dari banyaknya titik sampel. Ada 8 buah titik sampel yang kita punya. Sehingga banyaknya muncul sisi gambar adalah 3, ya, kemudian X. Maka fungsi peluangnya adalah kita tuliskan seperti berikut, Fx sama dengan 3x/8. Untuk nilai X-nya, ya, untuk nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Jadi ingat-ingat kalau misalnya bilangan cacah berarti selalu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3.
Kemudian di bawah ini adalah tabel distribusi peluangnya. Untuk setiap harga X dengan titik 0, probabilitas Fx-nya adalah 1/8. Dari mana nilai 1/8 ini? Jadi kita kembalikan ke rumus di atas ini. 3X ini adalah maksudnya 3 permutasi X. Ya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara menghitung nilai permutasi pada pertemuan sebelumnya. Jadi nilai 1/8 kita peroleh dari fungsi fx ini. 3 permutasi x per 8. Untuk nilai x sama dengan 0, maka 3 permutasi 0/8. 3 permutasi 0 nilainya adalah 3 faktorial bahagi dengan 3 kurangi 0 faktorial. Jadi kalau 3 kurang 0 sama dengan 0, 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 1. Berarti nilai fx-nya adalah 1/8 untuk harga x sama dengan 0. Kemudian untuk nilai x sama dengan 1, kita ganti fungsi di atas ini, x-nya sama dengan 1. Jadi 3 permutasi 1/8, rumusnya berarti 3 faktorial, untuk yang ini ya, 3 faktorial bahagi atau per 3 kurang 1 faktorial. 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Kemudian 3 faktorial kalau kita buatkan, kita cacah gitu ya. 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kemudian 2 faktorial kita habiskan saja langsung dengan dengan penyebutnya, sehingga nilai 3 faktorial 3 permutasi 1 sama dengan 3, gitu ya. Sehingga nilai fx untuk x sama dengan 1 adalah 3/8. Untuk nilai x sama dengan 2 dan juga x sama dengan 3 juga sama ya. Atau saya tuliskan dulu, misalnya ini untuk yang nilai x sama dengan 2, berarti sama dengan 3 permutasi 2/8. Sama dengan, berarti 3 permutasi 2, 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 2 faktorial per 8. Kita hitung lagi. Kita hitung 3 yang di atas ini dulu, berarti 3 faktorial. Kita jabarkan, 3 faktorial berarti dikali dengan 3. Ini berarti 3 dikali dengan 2 faktorial bahagi 3 kurang 2 adalah 1 faktorial. Atau bisa kita tuliskan 1 saja. 1 faktorial sama dengan 1 ya. Ini berarti 3 kali 2 dikali dengan 1. Oke. 3 kurang 2, 1. Kemudian per 8. Sama dengan 3 kali 2 berarti 6. Bagi 1, 6/8. Kita sederhanakan, 6/8 nilainya sama dengan 2/3. Oke. Jadi, ini hasilnya ya. Sama dengan ini. Nah, kemudian untuk
harga X sama dengan 3, kita juga akan menghitung nilai peluangnya menggunakan rumus yang sama, menggunakan rumus yang ini. Hanya mengganti nilai X-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Misalkan X jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu, maka nilai X-nya sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 12. Kemudian kita buatkan tabel distribusi probabilitas X, ya, seperti berikut ini. Untuk harga masing-masing X, 2 dengan nilai probabilitasnya adalah 1/36. Untuk harga X sama dengan 3, nilai probabilitasnya adalah 2/36. Kemudian untuk harga X sama dengan 4, nilai probabilitasnya adalah 3/36. Dan seterusnya sampai dengan nilai X sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai probabilitas fx-nya, kita menggunakan rumus yang sama seperti contoh sebelumnya, ya, menggunakan rumus seperti ini. Kita hanya mengganti nilai x-nya dengan nilai x yang ada di sini. Jadi, karena dadunya dilempar 2 kali, maka nilai distribusi fx-nya, ya, atau probabilitas fx-nya sama dengan 2 permutasi 2 dibahagi dengan sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ya. Dibagi dengan 11. Kalau ini tadi dibagi dengan 8, sedangkan ini dibagi dengan 11. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, dibagi dengan 11. Maka kita peroleh nilainya adalah demikian. Selanjutnya, nilai peluang X lebih dari 8. Jadi caranya kita tinggal menjumlahkan saja nilai probabilitas atau nilai peluang yang mana nilainya kurang dari 8. Ya. Nilai X-nya lebih dari 8. Untuk nilai X lebih dari 8 ada berarti 9, 10, 11, 12. Kita jumlahkan semua nilai probabilitasnya, berarti untuk probabilitas X sama dengan 9, 4/36 ditambah dengan probabilitas X sama dengan 10, 3/36 ditambah dengan probabilitas X sama dengan 11, 2/36 ditambah dengan nilai probabilitas X sama dengan 12, 1/36, maka nilai probabilitas X atau jumlah titik dadu yang dilempar sebanyak 2 kali dengan nilai X-nya besar dari 8 adalah 10/36. Nah, bagaimana dengan pertanyaan jika probabilitas X-nya kurang dari 7 dan lebih dari 4? Berarti kita hanya mencari nilai-nilai di antara 4 dan 7. 5 artinya hanya mencari probabilitas 5 dan juga 6. Kita tambahkan nilai probabilitas 5 dan 6, hasilnya adalah 93/6. Maka probabilitas untuk nilai X atau jumlah titik dadu yang dilempar 2 kali pada nilai X kurang dari 7 dan lebih dari 4 sama dengan 9/36. Selanjutnya contoh, misalnya eksperimen 8 bit atau 1 byte dibangkitkan secara acak. Variabel random Y sama dengan banyaknya bit 1 dalam byte. Jadi Y sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan 8. Untuk Y sama dengan 0, maka nilai N-nya sama dengan kombinasi 8,0 sama dengan 1. Y sama dengan 1, maka nilai N sama dengan kombinasi 8,1 sama dengan 8. Dan seterusnya sampai dengan nilai Y sama dengan 6, maka nilai N-nya sama dengan kombinasi 8,6. Bagaimana cara menghitung nilai kombinasi? Nilai kombinasi
sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, sehingga contohnya saya tuliskan di sini ya. Misalnya untuk 8 kombinasi 1. 8 kombinasi 1 itu sama dengan berarti 8 faktorial bahagi dengan 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 8 dikali dengan 7 faktorial bahagi 1 faktorial. 8 kurang 7 adalah 1 ya. 8 kurang 7. 8 kurang 1 adalah 7 faktorial. Nah, di sini kita bisa langsung habiskan nilai 7, sehingga nilainya menjadi 8 per 1. 8 per 1 sama dengan 8. Jadi seperti ini cara menghitung nilai kombinasi. Kalau tadi kita menghitung peluang atau distribusi peluang atau probabilitas menggunakan permutasi, kali ini kita menghitung nilai probabilitas menggunakan kombinasi. Selanjutnya, setelah kita menghitung nilai kombinasi untuk setiap variabel random Y, atau banyaknya bit dalam byte, banyaknya bit 1 dalam byte, kemudian kita akan menghitung probabilitas dari setiap harga Y dengan masing-masing titiknya. Sebelumnya kita hitung dulu NS atau banyaknya cara membangkitkan 8 bit 0 dan 1. Karena tadi di atas di sini ya dibangkitkan secara acak ya. 2 berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256 karena di sini 8 bit untuk 0 dan 1 adalah 2, 0 dan 1, 2 berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256. Tabel distribusi probabilitas X, bukan X ya, Y, karena di sini kita menggunakan variabel Y. Harga Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka probabilitas FY-nya sama dengan, untuk harga Y sama dengan 0 adalah 1 per 256. Bagaimana cara mendapatkan ini? Juga sama seperti rumus yang sebelumnya ya. Probabilitas FY, jadi kalau misalnya yang pertama untuk F sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti sama dengan 8 kombinasi 0, tadi sudah kita hitung ya nilai kombinasinya. 8 kombinasi 0 adalah 1, di sini 1, dibahagi dengan 256. Kemudian untuk harga Y sama dengan 1 juga sama seperti ini ya. 8 kombinasi 1 dibahagi dengan 256, hasil 8 kombinasi 1 adalah 8. Kemudian untuk harga Y sama dengan 2, maka 2 probabilitas FY-nya 8 kombinasi 2 dibahagi dengan 256. 8 kombinasi 2 adalah 28. Kemudian untuk probabilitas FY sama dengan 3, ya, Y sama dengan 3, maka 8 kombinasi 3 per 256. 8 kombinasi 3 nilainya adalah 56. Sudah kita hitung sama-sama tadi sebelumnya ya di sini. Dan seterusnya untuk harga Y sama dengan 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ini adalah tabel distribusi probabilitas
untuk memudahkan kita menghitung peluang atau probabilitas untuk setiap titik atau setiap bilangan cacah. Kemudian contoh berikutnya, sebuah toko menjual obral 15 radio. Di antara radio tersebut terdapat 5 yang rusak. Jika seorang calon pembeli melakukan tes 3 radio yang dipilih secara random, tuliskan distribusi probabilitas X sama dengan banyaknya radio yang rusak dalam sampel itu dan tabelnya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, ini adalah probabilitas untuk masing-masing titik ya. Untuk P sama dengan P nilai X sama dengan 0 sama dengan 10 ya. 10 permutasi 3 dibagi dengan 15 permutasi 3. Masing-masing nilainya adalah untuk 10 permutasi 3 adalah 120, 15 permutasi 3 adalah 455. Maka kita sederhanakan nilainya menjadi 24/91. Kenapa di sini menjadi 10 permutasi 3 dan juga 15 permutasi 3? Jadi kita lihat untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ketika X-nya tidak terdapat radio yang rusak di dalam sampel, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kalau tidak terdapat radio yang rusak dari 15 sampel, berarti hanya ada 5 yang rusak, kita ambil 10 yang tidak rusak berarti ya. Maka di sini 10 permutasi 3. 3 dari mana? 3 adalah radio yang dipilih secara random. Dibagi dengan 15 permutasi 3. 15 di sini adalah banyaknya radio yang diobral. Selanjutnya untuk nilai P sama probabilitas X sama dengan 1. Atau untuk nilai X sama dengan 1, X di sini berarti banyaknya radio yang rusak, gitu ya. Sehingga 10 permutasi 2 dikali dengan 5 permutasi 1 bahagi 15 permutasi 3. 10 ini merupakan banyaknya radio yang tidak rusak. Kemudian 2 di sini juga adalah banyaknya radio yang dipilih secara random, yang mana 2-nya adalah radio yang tidak rusak. Kemudian 5 adalah banyaknya radio yang rusak. Kemudian 1 di sini berarti ada 1 radio yang rusak, gitu ya. Bahagi 15 kombinasi 3. Sorry, bukan permutasi ya, harusnya kombinasi itu. Coba kita lihat apa betul permutasi di sini nilainya 10, kombinasi ya, di sini adalah nilai kombinasi. Nanti bisa kalian hitung sendiri untuk mendapatkan nilai-nilai ininya, atau salah satunya saya berikan contohnya, contoh perhitungannya di sini 10 kombinasi 2 berarti 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 10 dikurangi dengan 2. 10 dikurangi 2 faktorial. Dikali dengan 5 faktorial bagi 1 faktorial. Ya, dikali dengan 5 kurang 1, 4 faktorial. Ya, kita cacah ini di sini 4 faktorial, 5 kali 4 berarti ini habis. Yang ini 10, 9, kemudian 8. 10 kurang 2, 8, yang ini juga habis, ini habis. 10 kali 9, 90 dibagi dengan 2, itu adalah 45. 45 dikali 5, berapa? 45 kali 5 benar ya, 255.
5 kali 5, 25. 4 kali 5, 20. 20 tambah 2, 22. Benar ya? 225. Ini nilainya 225. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi. 10 kombinasi 2, 5 kombinasi 1. Bahagi 15 kombinasi 3. 15 kombinasi 3 adalah 455. Begitupun juga probabilitas untuk X sama dengan 2, ya, kemudian probabilitas X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2 berarti di sini radio rusak sebanyak 2, menyisakan 1 yang tidak rusak, maka nilai kombinasi yang pertama adalah 10 kombinasi 1 dikali dengan 5 kombinasi 2 dibagi 15 kombinasi 3. Hasilnya adalah 20/91. Kemudian probabilitas X sama dengan 3. 3 adalah untuk X atau jumlah radio yang rusak sebanyak 3, maka untuk radio yang tidak rusak bernilai 0, sehingga yang pertama nilai kombinasi 10,0 dikali dengan 5 kombinasi 3, karena ada 5 radio yang rusak, ya. Dan 3 sampel yang diambil secara acak, yang mana 3-tiganya radionya rusak, dibagi 15/3, sama dengan 10/455 atau 2/91. Selanjutnya, tabel distribusi probabilitasnya adalah seperti berikut. Setelah kita mendapat nilai harga X-nya adalah demikian, 2/4/91, 45/91, 20/91, 2/91 dari sini, maka nilai probabilitas X-nya adalah 0 untuk yang titik 24/91, dan titik 45/91 adalah 1. Untuk nilai X 20/91 adalah 2, dan harga X 2/91 adalah 3. Caranya untuk mendapatkan ini sama seperti langkah sebelumnya, ya. Kita menggunakan rumus Fx sama dengan 24/91, berarti 24/91 ya, dibahagi dengan berapa itu tadi? 256 ya, aku tidak salah. Permutasi. Saya clearkan. Kita lihat titik sebelumnya. Hmm. Ada banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 24/91 dibagi dengan 4. 24/91 bahagi 4, atau sama dengan 24/91 dikali dengan 1/4, gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya tabel distribusi probabilitas untuk masing-masing harga X sama dengan 24/91, probabilitas X-nya adalah 0, 45/91 probabilitas 1, nilai X 20/91 probabilitasnya adalah 2, untuk X 2/91 probabilitasnya adalah 3. Kemudian distribusi peluang kontinu merupakan distribusi peluang untuk variabel acak kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dinyatakan dalam sebuah fungsi yang disebut fungsi densitas.
Fungsi tersebut dinyatakan sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva di atas sumbu X yang mendekati 1. Atau dapat dituliskan seperti ini, integral min tahingga sampai dengan tahingga fx dx sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke rata-rata hitung atau harga harapan atau ekspektasi, variansi, dan standar deviasi. Rumus untuk menghitung rata-rata hitung atau harga harapan atau ekspektasi adalah mu x sama dengan ekspektasi x sama dengan sigma x dikali fx. Rumus untuk varians sama dengan ekspektasi x kuadrat kurangi ekspektasi x kuadrat sama dengan sigma x pangkat 2 dikali fx dikurangi dengan sigma dalam kurung x kali fx dikuadratkan. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Berikut adalah tabel distribusi probabilitas X. Kita akan menghitung berapa nilai ekspektasinya, kemudian varians, dan juga nilai standar deviasinya. Misalkan nilai X diketahui 0, 1, 2, 3, dengan nilai fx-nya atau nilai probabilitas untuk 0, 0,1, sedangkan 1, 0,2, 2, 0,4, 3, nilai probabilitasnya adalah 0,3. Selanjutnya kita jumlahkan. Untuk nilai probabilitas totalnya adalah 1, jadi 0,1 tambah 0,2 tambah 0,4 tambah 0,3 sama dengan 1. Kemudian kita akan hitung nilai ekspektasi X-nya dengan rumus sigma X dikali fx. Sekarang yang ini X kali fx, jadi masing-masing kita kalikan 0 kali 0,1, 0, 1 kali 0,2, 0,2, 2 kali 0,4, 0,8, 3 kali 0,3, 0,9. Kita jumlahkan. X kali fx-nya adalah 1,9. Maka ekspektasi X-nya adalah 1,9. Rumusnya adalah sigma X dikali fx. Sama dengan 1,9. Setelah itu, oke, ini cara menghitung nilai ekspektasi. Adapun sifat-sifat ekspektasi, ada 5. Ekspektasi A sama dengan A, ekspektasi BX sama dengan B dikali ekspektasi X, ekspektasi X tambah A sama dengan ekspektasi X ditambah A, ekspektasi BX ditambah A sama dengan B dikali ekspektasi X tambah A. Yang kelima, ekspektasi CX kuadrat tambah BX tambah A sama dengan C dikali ekspektasi X kuadrat tambah B kali ekspektasi X tambah A. Nah, berikut adalah rumus untuk varian dan standar deviasi. Varian X sama dengan ekspektasi X kurangi mu dalam tutup kurung kuadrat atau rata-rata ini ya, sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu X kuadrat. Atau ya, nilai varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi tutup kurung dikuadratkan, atau juga ekspektasi X kuadrat sama dengan X sigma X pangkat 2 dikali dengan fx. Dan ini adalah rumus standar deviasi sama dengan akar dari varian X. Setelah kita mendapatkan nilai varian X, kemudian nilainya kita akarkan. Sifat-sifat dari varian dan standar deviasi adalah seperti berikut. Nanti bisa kalian baca, ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh distribusi probabilitas yang mana kita akan menghitung min X, varian X, deviasi standar X. Jika Y sama dengan 4X kurangi 2. Maka hitunglah ekspektasi Y, varian Y, dan juga standar deviasi Y. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung jumlah dari nilai fx-nya, tentu nilai 1 ya. Probabilitas di sini fx merupakan probabilitas dari x, nilai probabilitas itu 0 sampai dengan 1. X dikali fx, jadi kita kali lagi
titik 1 dengan masing-masing probabilitasnya 1 kali 0,1, 0,1, 2 kali 0,25, 0,5, dan seterusnya sampai nilai 5 dikali dengan 0,3 adalah 1,5. Kita jumlahkan semuanya, kita total nilainya adalah 3,30. Kemudian, nah yang ini 3,30 merupakan nilai sigma X dikali Fx. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X kuadrat dikali Fx. Kita kuadratkan dulu satunya, atau setiap titik X-nya kemudian dikali dengan Fx. 1 kuadrat 1 jadi 0,1, 2 kuadrat 4, 4 kali 1. 4 kali 0,25 adalah 1, kemudian 9, 3 kuadrat 9, 9 dikali dengan 0,2 adalah 1,8, dan seterusnya. Untuk titik 5, kuadrat adalah 25 dikali 0,3 adalah 7,5. Nah, nilai yang ini kita totalkan adalah 12,8, atau nilai 12,8 sama dengan sigma X kuadrat dikali Fx. Maka min X-nya atau rata-rata X-nya adalah nilai ekspektasi yang sudah kita hitung tadi. Nilainya adalah 3,30. Kemudian varian X-nya berdasarkan rumus yang ada, rumus varian X, ekspektasi X kuadrat dikurangi dalam kurung ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat adalah 12,8, ya, yang ini, dikurangi dengan ekspektasi X, yang mana ini dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan 3,3 sama dengan 10,89, 12,8 kurang 10,89 adalah 1,91. Yang terakhir, kita akan menghitung nilai, var X-nya, atau akar dari varian X. Akar dari 1,91 adalah 1,38. Selanjutnya, jika Y sama dengan 4X kurang 2, maka hitunglah nilai ekspektasi Y, var Y, dan standar deviasi Y berdasarkan nilai Y sama dengan 4X kurang 2. Yang pertama, ekspektasi Y berarti ekspektasi dalam kurung Y-nya kita ganti dengan 4X kurang 2. Nah, kita lihat di sini 4-nya kita keluarkan dulu sehingga menjadi 4 dikali ekspektasi X kurangi 2. Nilai ekspektasi X tadi sebelumnya berdasarkan tabel adalah 3,3. Kita masukkan nilainya, 4 kali 3,3 kurang 2, hasilnya adalah 11,2. Selanjutnya varian X. Varian Y. Varian Y jika Y sama dengan 4X kurang 2, jadi var 4X kurang 2 sama dengan 4 dikali var X. 2-nya kemana? 2-nya kita hilangkan. Kenapa bisa hilang? Kembali lagi ke sifat-sifat varian dan juga standar deviasi. Nah, untuk nilai varian X tambah A, maka nilai variannya hanya var X. Gitu ya. Kemudian kalau nilai varian BX-nya, kalau nilai jika menemukan bentuk varian BX atau B-nya adalah koefisien X, maka B-nya kita keluarkan dikali dengan var X. Jadi tadi yang pertama, ini varian 4X kurangi 2, sesuai dengan sifat yang kedua, maka nilai A-nya kita hilangkan, sehingga menjadi var X. Var X di sini adalah var 4X, varian 4X. 4-nya boleh kita keluarkan dulu, koefisiennya kita keluarkan, kemudian kita masukkan nilai varian X-nya, varian X-nya adalah 1,91 dikali 4 adalah 7,64. Yang terakhir adalah standar deviasi Y. Juga sama caranya seperti varian Y. Kita hilangkan 2-nya, sisa 4. Standar deviasi dari 7,64 adalah 1,8. Atau akar dari 7,64 adalah 1,38 dikali 4 sama dengan 5,52. Oke, contoh berikutnya adalah diketahui tabel distribusi probabilitas X, yang mana X adalah banyaknya komputer yang terjual dalam satu hari. Ya, ini adalah tabel distribusinya. Hitunglah banyaknya komputer yang diharapkan terjual rata-rata dalam satu hari atau sama dengan ekspektasi X.
Yang kedua adalah standar deviasi X. Nah, cara menghitungnya juga sama seperti yang tadi, kita totalkan dulu fx-nya 1, kemudian kita kalikan setiap titik x dengan probabilitasnya. Ini adalah nilainya 0, 0,1, 0,4, 0,9, 0,8, 0,5, dijumlahkan, nilainya adalah 2,7, yang mana 2,7 ini adalah nilai ekspektasi atau nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita menghitung x kuadrat dikali fx. Jadi kita kuadratkan dulu masing-masing x-nya, kemudian dikali dengan fx. 0 kuadrat 0, dikali 0,1, 0. 1 kuadrat tetap 1, dikali 0,1, 0,1. 2 kuadrat 4, 4 kali 0,2, 0,8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua nilai dari perkalian antara x kuadrat dikali fx, hasilnya adalah 9,3. Setelah kita mendapatkan nilai itu, maka kita menghitung nilai varian X dengan rumus ekspektasi X kuadrat kurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat adalah 9,3. Dikurangi dengan 2,7 dikuadratkan, hasilnya adalah 2,01. Kemudian standar deviasi X adalah akar dari 2,1 atau akar varian X sama dengan 1,42. Oke, jadi seperti itu cara menghitung nilai ekspektasi dari distribusi peluang diskrit ya. Cara menghitung ekspektasi atau nilai harapan atau juga disebut dengan rata-rata, kemudian varians dan juga standar deviasi. Yang ini ada sebuah contoh ya, contoh soal bisa kalian kerjakan untuk latihan kalian ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.